Karena kalau engkau menghadap raja, engkau harus bawa upeti. Kalau engkau menghadap raja, engkau harus mempersembahkan sesuatu. Sebabnya di dalam Bilangan firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menghadap hadiratku tanpa membawa sesuatu. Kau tidak bisa menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Karena dia raja segala raja. Orang-orang Majus itu datang dengan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Karena mereka tahu raja yang lahir harus mempersembahkan sesuatu. Tetapi di luar daripada itu kita melihat dengan gembala-gembala tadi, saudara. Saya ingin lebih fokus kepada gembala-gembala. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti akan nubuatan. Mereka adalah orang-orang yang mengerti kitab Yesaya, yang mempelajari kitab Yesaya. Itu sebabnya mereka rela mengorbankan kenyamanan mereka. Mereka rela mengorbankan kenyamanan mereka untuk keluar dari zona kenyamanan mereka. Harusnya mereka tinggal enak di ruang lingkup bait suci. Mereka tinggal di ruang lingkup bait suci, mengurusi barang-barang bait suci. Tetapi mereka harus keluar dari zona kenyamanan mereka dan rela tinggal di padang rumput, mengurusi domba-domba yang akan dipersembahkan sebagai korban persembahan. Haleluya. Dan siapa domba yang paling kudus itu? Dialah Yesus. Itu sebabnya ketika imam-imam ini mendengar berita itu, mereka tahu telah lahir domba yang akan dipersiapkan untuk menjadi korban sembelih persembahan kepada Tuhan untuk penyelamatan umat manusia. Mereka berlari dan mereka pulang dengan sukacita. Dengan sukacita, saudara. Oh, karena mereka tahu sudah akan tiba akhirnya. Sudah akan tiba akhirnya. Keadaan akan berubah, situasi akan berubah. Mereka ceritakan kepada semua orang. Dan orang-orang mendengarkan mereka karena mereka bukan gembala-gembala biasa. Mereka adalah imam-imam. Mereka katakan nubuatan akan segera digenapi. Nubuatan akan segera digenapi. Nubuatan akan segera digenapi. Dan mereka memuliakan Tuhan dengan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Itu sebabnya malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan? Para imam-imam itu. Karena untuk menunggu sesuatu, saudara, hati ini pasti gelisah. Hati ini gelisah, kapan? Sehingga ketika malaikat itu menyatakan diri kepada mereka, sontak pada saat itu juga kegelisahan meninggalkan mereka, damai turun kepada mereka. Karena mereka tahu sudah waktunya nubuatan itu digenapi. Halo, amin. Sudah waktunya nubuatan itu digenapi. Kemuliaan hanya bisa dilakukan dengan cara menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun tugas itu mungkin harus tinggal di padang gurun, di padang rumput, menjadi bau seperti domba.
berkorban. Kenyamanan kita, zona kenyamanan kita harus keluar. Banyak orang gak rela keluar dari zona kenyamanan, akhirnya dia gak bisa memuliakan Tuhan. Saya lahir di keluarga pendeta, sehingga saya mengerti apa artinya hidup susah. Apalagi bapak kami adalah seorang perintis jemaat yang melayani dari rumah ke rumah. Belum ada gereja, tidak ada yang mendukung pada waktu itu. Kami mengerti banyak hal, sehingga itu membuat saya ingin jauh daripada janji-janji Tuhan. Saya berpikir apa yang saya mau buat untuk masa depan saya. Saya katakan aku mau jadi seorang dokter. Saya mulai rencanakan, saya sudah sampaikan ini mungkin berkali-kali kepada saudara, tapi saya mau ingatkan lagi. Saya mau nyaman dengan saya menjadi seorang dokter. Saya bisa menghasilkan uang dan sekaligus bisa melayani. Ya dokter kan bisa melayani ya. Ada dokter Iskandar, ada dokter Parusip dulu. Melayani saudara. Saya bisa dapat uang banyak, saya bisa melayani. Itu mau saya. Dan saya belajar. Itu sebabnya IP saya ketika saya menyelesaikan SMA itu 43 lebih 42,8 gitu ya, 42,8. Biologi saya tinggi, kimia saya tinggi. Karena saya mau jadi dokter. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Dari awal saya ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Sampai-sampai seperti saya bilang sama saudara, nama saya pun dirubah. Yang udah pernah dipersembahkan kepada berhala direbut kembali karena saya menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya saya melewati banyak hal yang luar biasa setelah penggenapan, setelah janji itu digenapi. Saya berikan diri saya akhirnya untuk berada di sekolah teologi, dibentuk. Dan kemudian saya melihat Tuhan membawa saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Karena ada tugas yang harus saya kerjakan di bumi ini. Memuliakan namanya. Untuk memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengerti apa itu artinya khotbah di hadapan 5.000 orang. Karena saya sudah pernah khotbah di hadapan ribuan orang. Saya mengerti arti bagaimana hidup di istana. Karena saya sudah pernah menempati rumah-rumah besar di Pondok Indah, Jakarta itu saudara. Saya tinggal dengan menteri. Saya juga mengerti apa artinya hidup susah. Saya mengerti bagaimana makan dengan hanya uang 500 perak tinggal di kantong. Dan numpang di rumah orang, untung ada nasi putih di rumah itu. Ada tukang bakwan, tukang gorengan lewat dengan jalan tenteng saudara. Sambil dia goreng, sambil dia bawa di Jakarta itu.
Saya panggil, saya minta bakwannya hanya dapat satu, kemudian kriuk-kriuknya itu saya minta agak banyak dengan cabai. Dengan itu saya makan, bukan karena kesukaan. Kalau Ibu Naomi makan itu karena kesukaan, saudara, makan pakai bakwan. Tapi karena terpaksa, saya sukanya makan nasi pakai kari kambing. Tapi kalau terpaksa ya apa boleh buat, nasi pakai bakwan doang. Dan bakwannya itu bakwan tepung, bukan banyak sayur atau yang lain-lain. Ya bayangkan gopek, saudara. Mau apa diharapkan dari bakwan harga gopek? Tapi saya bersyukur, saya udah lewati semua itu. Saya mengerti bagaimana makan dengan makanan yang mewah, dijamu bagaikan raja. Apalagi kalau kami ke Manado. Dan saya bersyukur karena saya ke Manado itu tidak diundang hanya sebagai pendeta seorang diri, tidak. Tapi dengan rombongan Ibu Radius Prawiro, Ibu Menteri. Jadi kami dijemput di bandara juga udah dengan kereta polisi dikawal di depan. Sebagai tamu kehormatan duduk dengan wali kota, duduk dengan bupati. Di hotel-hotel mewah di pinggir laut. Dengan menu makanan ujung ke ujung, saudara, ikan-ikan segar. Ya, saudara yang bergaul dengan orang Manado pasti tahu, mereka suka makan. Jadi apalagi menjamu pendeta, wah, bagi mereka pendeta itu adalah wakilnya Tuhan, harus sangat dihormati. Mereka menjamu seorang pendeta itu dengan luar biasa. Hamba-hamba Tuhan dengan luar biasa, diservis dengan luar biasa. Jadi saya sudah mengerti arti itu semua. Tapi kemudian Tuhan bilang, pulang ke Medan, tinggalkan zona kenyamanan. Saya mengerti apa ayat yang berkata Yesus itu ekonominya, keuangannya didukung dengan ibu-ibu pejabat. Istri Herodias ya, bendahara Herodes ya. Banyak pejabat-pejabat pada zaman itu mendukung pelayanan Yesus. Saya mengerti bagaimana rasanya. Kantongi uang setiap hari, jalan-jalan itu sampai tebal begini-begini, saudara. Biasa bagi saya. Ingat, saya pernah melarat, tapi juga pernah hidup diberkati. Saya pernah bergantungan di Metro Mini Kopaja, tapi juga sering duduk di Bluebird yang mewah itu, saudara, yang apa namanya, yang kelas paling atas apa itu Pak Christian? Bukan silver, yang limosin. Bluebird yang limosin. Saya sering malas bawa mobil sendiri. Ada mobil disediakan, tapi saya sering pergi, apalagi pelayanan-pelayanan tempat-tempat khusus, sengaja saya panggil. Karena sebenarnya nggak jauh beda harga Bluebird itu dengan yang limosin, saudara. Hanya meterannya beda sedikit aja sebenarnya. Banyak orang pikir, oh mewah, takut bayarnya. Tapi saya sering ngerjain pendeta-pendeta lain, sengaja saya pakai limosin Bluebird-nya itu ya. Mobilnya mewah, saudara. Tapi Tuhan bilang, tinggalkan zona kenyamanan. Aku ingin namaku dipermuliakan. Kenapa? Karena biji sawi harus tumbuh menjadi besar dan menjadi tempat bernaung bagi banyak orang. Gereja ini adalah gereja yang mungkin di pandangan orang gereja kecil. Dia seperti biji sawi, harus menjadi besar tanpa harus memiliki jumlah jemaat yang besar. Karena firman Tuhan katakan, banyak hamba-hamba Tuhan yang menumpangkan tangannya di atas kepala saya dan berkata, Tuhan akan buat gereja ini menjadi contoh, percontohan bagi gereja-gereja yang lain.
Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata kami kecil, gak bisa buat ini, buat itu. Mereka bergumul membangun gereja, mereka bergumul untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi coba perhatikan hidup saudara. Paulus katakan kepada jemaat Korintus, perhatikan hidupmu dahulu dan perhatikan hidupmu sekarang. Engkau berada di gereja kecil tapi engkau menikmati hotel Patra, liburan. Kau berada di tempat yang kecil tapi engkau bisa mengadakan acara yang besar di gedung Alpha Omega, di hotel ini, di hotel ini. Dari gereja yang kecil bisa punya sekolah teologi yang melahirkan banyak hamba-hamba Tuhan. Pak Nathanael memulainya dari tahun 1999. Tapi tahun 2000 dia kena stroke. Beliau kena stroke. Sehingga sejak tahun itu saya yang melanjutkan. Pak Oktav masih berangkat sekolah, saudara. ...2007 baru kepemimpinan saya serahkan kepada Pak Oktav. Karunia iman. Bagaimana melayani, memulai. Orang-orang seperti Pak Pendeta Albert Saragi, Pendeta almarhum Pendeta Edward Manalu mengerti bagaimana ketika sekolah ini saya pimpin, memulainya dari susah ya. Bagaimana pergumulan-pergumulan. Kadang-kadang dosen-dosen itu saya paksakan mereka harus sabar nunggu gaji 3 bulan, saudara. 3 bulan sekali baru bergaji. Memulai, tapi Tuhan katakan kau biji sawi kecil, tidak berarti bagi banyak orang. Tapi ingat, biji sawi ini akan tumbuh besar. Itu kata firman Tuhan. Kerajaan Allah itu seperti biji sawi. Dan Tuhan mau jalan kita menyelesaikan tugas kita dengan baik. Seperti biji sawi tadi. Sekalipun engkau kecil, engkau bisa menjadi besar. Amin. Kalau imam-imam tadi tidak mengorbankan dirinya keluar dari zona kenyamanan, maka tidak ada domba untuk hari Paskah. Tidak ada domba untuk hari Paskah. Mungkin saudara berpikir, apa pentingnya hari Paskah? Bukankah itu hanya sekedar perayaan? Hari Paskah adalah hari penebusan dosa. Jadi dosa mereka selama 1 tahun itu ditebus pada hari Paskah. Makanya pada hari Paskah umat Tuhan itu akan datang dengan dombanya. Mereka beli, mereka bayar domba-domba itu untuk menebus mereka dari kesalahan mereka, supaya mereka beroleh berkat Tuhan. Karena penebusan dosa ada hubungannya dengan berkat. Kalau mau diberkati harus ada penebusan dosa. Itu sebabnya sangat penting perayaan Paskah bagi bangsa Yahudi. Saudara mengerti? Penting sekali bagi mereka perayaan Paskah. Bagi saudara yang betul-betul mengingat kematian Yesus dan merasakan pentingnya merayakan Paskah dalam hidupmu, karena engkau tahu disitulah awal perubahan hidupmu, mensyukuri, pasti engkau akan terima berkat yang luar biasa. Tapi seringkali kita lupa dengan berkat Tuhan kepada kita. Seringkali lupa.
Sekitar 2 minggu yang lalu saya bicara-bicara dengan Rewedi dan Muna. Ya, mereka cerita tentang keluarga mereka yang mereka jumpa. Rewedi cerita ya, aduh Pak, yang saya juga kenal, aku kalau jumpa takut kali aku mau salam Pak. Kenapa? Karena dia kayak ada gangguan-gangguannya. Saya kebetulan kenal, saya bilang iya, di keturunan keluarga itu memang ada gangguan jiwa. Itu karena kutuk, gak tahu mungkin zaman dulu ada kakek nenek moyang mereka yang melakukan hal-hal dosa. Seperti contohnya keluarga Tobing yang membunuh Nomensen. Itu ada kutuk saudara, sampai kepada keturunannya. Jadi ada dosa-dosa yang bisa menurun kalau tidak diselesaikan di dalam nama Yesus. Minta pengampunan dosa. Tapi bersyukur karena di antara keluarga ini ternyata orang-orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkan. Yang khususnya memberikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Yesus, Tuhan selamatkan. Kalau mereka menyadari pentingnya Paskah bagi mereka, yaitu hari penebusan mereka, merubah keadaan mereka, menyelamatkan mereka. Karena firman Tuhan katakan barang siapa ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Tuhan merubah keadaanmu pada hari penyelamatanmu. Engkau akan keluar dari zona kenyamananmu dan siap untuk berkorban apa saja untuk Tuhan. Karena engkau tahu anugerah Tuhan. Saya katakan kepada panitia Natal, jangan takut mengenai keuangan untuk perayaan Natal kita. Saya siap menutupi semuanya itu. Bukan karena saya hebat, saya katakan kepada mereka, karena aku bersyukur aku bisa bertahan sampai akhir tahun bulan 12 di tahun 2020. Banyak kawan-kawanku pendeta meninggal, tapi aku selamat. Aku dan sisi rumahku selamat. Tuhan melindungi keluarga kami. Masakan aku tidak siap bayar harga untuk kemuliaan namanya? Haleluya. Saya bilang mau jual mobil silakan. Pokoknya nama Tuhan harus dimuliakan. Aku berhutang pun tidak apa-apa. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Tapi aku belum pernah melihat orang benar ditinggalkan. Aku belum pernah melihat anak-anak orang benar meminta-minta roti. Tuhan tahu menyediakan kapan pada waktunya. Ketika engkau berniat, Tuhan aku ingin memuliakan namamu. Bukan namaku, tapi namamu, 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 namamu. Tuhan akan katakan, ini anakku. Aku berikan kesempatan kepadamu. Aku berikan kesempatan. Kalau Maria dipakai, gembala-gembala itu dipakai. Bahkan orang Majus yang tidak percaya Yesus, hanya percaya kepada perbintangan, tapi siap berkorban untuk Yesus. Halo, tanya dirimu. Tanya dirimu. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat 13.
Mari kita baca bersama-sama. Saya ajak kita bangkit berdiri. Saya ajak kita membaca bersama-sama ini. Roma 6 ayat 13. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Serahkan dirimu, udah cukuplah. Dulu tubuhmu ini dipakai untuk macam-macam, saudara. Udah cukuplah. Udah cukuplah. Memuaskan keinginan daging. Memuaskan keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 ayat 19. Mari kita baca Galatia. Tetap berdiri. Galatia 5 ayat 19. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, ayat 22, mari kita terus baca. Tetapi buah-buah roh, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Udah cukup tubuhmu ini, dirimu sendiri, karena keangkuhanmu, kau merasa hebat, ya. Udah cukup kau puaskan semua keinginan setan. Tapi ingat, Yesus harus mati untuk dirimu, membawa engkau keluar dari perbudakan iblis. Yesus harus keluar, mati, untuk mengeluarkan engkau dari perbudakan iblis dan menjadikan engkau menjadi sebagaimana engkau ada saat ini. Keadaanmu baik saat ini, keadaanmu baik saat ini, keadaanmu baik. Itu semua karena Yesus. Keadaan semua karena Yesus. Syukuri dan hiduplah bagi Yesus. Jadikan dirimu menjadi senjata-senjata kebenaran. Angkat tanganmu dan berbicaralah kepada Tuhan.